Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kerajaan Cirebon ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Zalfana Fiza dan teman saya Anissa Rahma. Kerajaan Cirebon. Awal terbentuk dan pendiri Kerajaan Cirebon. Awal terbentuknya Cirebon pada awalnya adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa dengan dukungan pelabuhan yang ramai. Wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, cucunya yang bernama Walang Sungsang mendirikan Istana Pakum Wat dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pertumbuhan dan perkembangan pesat dialami kerajaan ini saat diperintah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Raja-raja terkenal pada saat memerintah Kerajaan Cirebon. Ada Raja Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1586. Ada Raja Fatahillah pada tahun 1568 sampai 1570 Masehi. Ada Pangeran Mas atau Panembahan Ratu I pada tahun 1570 sampai 1649 Masehi. Yang terakhir ada Pangeran Rasmi atau Panembahan Ratu II pada tahun 1649 sampai 1677 Masehi. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama ada Karaton Cirebon, terus Karaton Kasepuhan, ada Karaton Kanoman, dan ada makam Sunan Gunung Jati. penyebaran Islam. Menurut semua sejarah lokal dari Cirebon termasuk cerita Perwaka Karuban Nagari, masuknya Islam di Cirebon pada abad 15 yaitu pada tahun 1470. Disebarkan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Penyebaran agama Islam dimulai ketika Syarif Hidayatullah berusia 27 tahun, yaitu dengan menjadi mubalik Cirebon. Di tahun 1479, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pangkungwati, putra dari Pangeran Cakrabuana. Pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon diberikan pada Syarif Hidayatullah. Pada tahun pengangkatannya, Syarif Hidayatullah mengembangkan daerah penyebarannya di wilayah Panjajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Serang yang sebagian rakyatnya sudah mendengar tentang Islam dari pedagang-pedagang dari Arab dan Gujarat yang berlabuh di pelabuhan Banten. Syarif Hidayatullah mendapat sambutan hangat dari Adipati Banten. Daerah-daerah yang telah diislamkan antara lain ialah Kuningan, Sindangkasih, Telaga, Luragung, Ukur, Cilabagung, Kluntung, Bantar, Indralaya, Batulayang, dan Timbagaten. Kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya Kerajaan Cirebon. Kehidupan ekonominya adalah setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dan Fox, Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan karena Fox memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Kehidupan sosialnya ialah Cirebon berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok perdagangan pribumi dan keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut sumber berita tertua tentang Cirebon, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Seorang yang paling termuka adalah cucu keluarga cucu yang sudah menganut agama Islam, kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Kehidupan politik Kerajaan Cirebon ialah perkembangan politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari hubungan politiknya Demak. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan Cirebon dikatakan oleh
Tome Pires yang menjadi Dipati Cirebon adalah seorang yang berasal dari Gresik. Babad Cirebon menceritakan tentang adanya kekuasaan Cakrabuana atau Haji Abdullah yang menyebarkan agama Islam di kota tersebut, sehingga upeti berupa terasi ke pusat Pajajaran lambat laun dihentikan. Selain hubungan dengan Demak, kehidupan politik pada kala itu juga dipengaruhi oleh beberapa konflik. Konflik yang terjadi adalah konflik internal dan menjadi Vassal Fox. Kehidupan budaya kerajaan Cirebon ialah keraton pada keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan itu bahkan masih dipertahankan sampai sekarang, meskipun tidak memiliki pemerintahan administratif. Mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon, misalnya melaksanakan Panjang Jimat atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan memelihara makam leluhurnya Sunan Gunung Jati. Runtuhan Kerajaan Cirebon. Beberapa faktor kemunduran kerajaan ini adalah perpecahan antara saudara menyebabkan kedudukan Kesultanan Cirebon menjadi lemah, sehingga pada tahun 1681 kedua kesultanan menjadi proteksi Fox. Pada tahun penambahan sepuh meninggal dunia 1697. Terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua putranya. Keadaan demikian mengakibatkan kedudukan Fox semakin kokoh. Dalam perjanjian Kertasura 1705 antara Mataram dan Fox disebutkan bahwa Cirebon berada di bawah pengawasan langsung Fox. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.